Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Konfatul Sida dan saya Dika Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang akhlak dan kepribadian dalam Islam. Adapun subbabnya, pertama ada pengertian akhlak, yang kedua ada pengertian ilmu akhlak, yang ketiga metode membina akhlak dan al-karimah, yang keempat mendalami akhlak Nabi. Pengertian akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan akhlak atau jamak dari khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, dan lain sebagainya. Kata akhlak ini merupakan akar kata yang sama dengan kata kholik yang bermakna mencipta dan kata makhluk yang berarti ciptaan yang diciptakan dari kata akhlak yang berarti menciptakan. Dengan demikian, kata khuluk dan akhlak mengacu pada makna penciptaan segala yang ada selain Tuhan yang termasuk di dalam kejadian manusia. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Pengertian ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah membahas tentang seluruh aspek kehidupan dan perbuatan manusia, baik bersifat individu, perorangan, atau kolektif kelompok yang kemudian ditetapkan kriterianya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau yang buruk. Perbuatan yang menjadi objek ilmu akhlak tersebut harus memiliki ciri-ciri perbuatan yang bersifat sadar atas kemauan dan kehendak sendiri, bukan atas paksaan dan tekanan. Perbuatan tersebut dilakukan secara kontinu dan mendarah daging. Perbuatan yang tidak masuk objek ilmu akhlak, pembuatan alam, bernafas, makan, ketika lapar, dan lain-lain. Perbuatan yang dilakukan tidak disertai kesadaran dan kemauan sendiri seperti perbuatan orang gila, orang tertidur, anak kecil, orang lupa, dan orang yang dipaksa. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu akhlak. Terdiri dari pertama, memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan apakah baik atau buruk. Yang kedua, untuk membersihkan kolbu dari kotoran hawa nafsu, dosa, dan maksiat, sehingga menjadi suci, bersih. Manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Yang ketiga, berguna untuk mengarahkan, mewarnai aktivitas kehidupan manusia yang lebih baik di segala bidang. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ada 3 macam. Tasawuf falsafah, pendekatan rasio, tasawuf akhlaki, pendekatan akhlak, dan tasawuf amali, pendekatan amaliyah dan wirid tarikat. Ketiga tasawuf ini tujuannya sama. 3, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan tercela, tathalil, dan menghiasi diri dengan perbuatan terpuji, tahalil. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Tauhid mengarahkan manusia untuk menjadi insan yang ikhlas, dan ikhlas adalah salah satu akhlak. Mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman. Jika kita percaya kepada Allah yang memiliki sifat-sifat mulia, maka sebaiknya
Orang yang bertauhid meniru sifat-sifat Tuhan sebagaimana dalam Asmaul Husna. Jika percaya pada malaikat, maka dimaksudkan manusia memenuhi sifat-sifat malaikat yang jujur, amanah, tidak durhaka, dan seterusnya. Iman dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan amal soleh. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Antara lain, ilmu jiwa adalah ilmu yang mengkaji segala gejala-gejala kewajiban yang tampak dari tingkah laku seseorang. Melalui ilmu jiwa dapat diketahui sifat-sifat psikologi yang dimiliki seseorang. Jiwa yang bersih dari dosa, maksiat akan dekat dengan Tuhan. Dan itu akan melahirkan akhlak yang baik. Dan jiwa yang kotor akan jauh dari Tuhan, dan itu melahirkan akhlak yang buruk. Dengan ilmu jiwa, kita dapat menyampaikan ajaran akhlak sesuai dengan perkembangan jiwa seseorang. Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan membahas tentang rumusan tujuan pendidikan, kurikulum, guru, metode, sarana dan prasarana lingkungan, pembimbingan belajar, dan lain sebagainya. Salah satu tujuan pendidikan adalah mengantarkan anak didik menjadi orang yang berakhlak. Metode membina akhlak al-karimah. Metode keteladanan uswah hasanah. Sebagai uswah hasanah, sang ustadz memaparkan bahwa uswatul hasanah artinya teladan yang baik. Panutan dan teladan umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki pilihan Allah SWT yang diutus untuk menyampaikan ajaran yang benar, yaitu agama Islam. Latihan dan pembiasaan. Mengambil pembelajaran ibrah. Ibrah berarti mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang ditimpa orang lain dan menjadikannya pembelajaran bagi diri kita sendiri. Nasihat, mauzah, kedisiplinan, ujian dan hukuman, tarhib wa tahzib, mendidik melalui kemandirian. Meneladani akhlak dari Nabi Muhammad. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang mendapatkan banyak gelar baik dari Allah maupun dari manusia. Berbagai julukan diberikan kepada beliau atas kesuksesan beliau dalam melakukan misi risalahnya di muka bumi. Beliau berhasil menjadikan pemimpin agama sebagai Nabi, berhasil menjadi pemimpin negara ketika memimpin negara Madinah. Di saat itu, beliau juga berhasil menjalankan berbagai kepemimpinan yang lain seperti memimpin perang, memimpin musyawarah, dan memimpin keluarga. Oleh karena itu, sudah sepantasnya umat Islam menjadikan sebagai teladan yang terbaik. Terkait dengan hal ini, Allah SWT berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab, surat ke-3, ayat 21. Untuk dapat meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita umat Islam harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau dan bagaimana perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, agar kita dapat meneladani Nabi Muhammad SAW, akan ditemukan sifat-sifat dan perilaku beliau, dan kemudian bagaimana kita dapat meneladani sifat-sifat dan perilaku tersebut. Perlu ditegaskan bahwa semua Rasul adalah manusia yang memiliki sifat kemanusiaan sebagaimana manusia lainnya. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 110, dan surat Fussilat, surat ke-41, ayat 6, di antara sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki Rasulullah adalah makan dan minum. Surat Al-Furqan,
25 ayat 20 serta menikah surat Al-A'raf surat ke-13 ayat 38. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa semua Rasul adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan. Surat An-Anbiya 21 ayat 7. Sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW maupun para nabi dan rasul lainnya. 1. Siddiq, yaitu berarti jujur. Nabi dan rasul selalu jujur dalam perkataan dan perilaku dan mustahil akan berbuat yang sebaliknya, yakni berdusta, munafik, dan yang semisalnya. 2. Amanah, yang berarti dapat dipercaya dalam kata dan perbuatannya. Nabi dan Rasul selalu amanah dalam segala tindakannya, seperti menghakimi, memutuskan perkara, menerima dan menyampaikan wahyu, serta mustahil akan berperilaku yang sebaliknya. 3. Tabligh, yang berarti menyampaikan. Nabi dan Rasul selalu menyampaikan apa saja yang diterimanya dari Allah, wahyu, kepada umat manusia, dan mustahil Nabi dan Rasul menyembunyikan wahyu yang diterimanya. 4. Fatanah, yang berarti cerdas atau pandai. Semua Nabi dan Rasul cerdas dan selalu mampu berpikir jernih sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang dihadapnya. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang bodoh, mengingat tugasnya yang begitu berat dan penuh tantangan. 5. Di samping 4 sifat di atas, Nabi dan Rasul tidak pernah berbuat dosa atau maksiat kepada Allah. Maksud sebagai manusia bisa saja Nabi berbuat salah dan lupa, namun lupa dan kesalahannya selalu mendapat teguran dari Allah sehingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Di samping memiliki sifat-sifat seperti di atas, Nabi Muhammad SAW juga dikenal dengan sebutan Al-Amin, yang berarti selalu dapat dipercaya. Gelar ini diperoleh Muhammad sejak usia belia. Dalam kesehariannya, Muhammad belum pernah berbohong dan merugikan orang-orang di sekitarnya. Dalam salah satu buktinya, Said Hawa 2002 164-186 merinci keluhuran budi Rasulullah SAW yang sangat patut diteladani oleh umat Islam. Said Hawa menguraikan moralitas Nabi dalam hal kesabarannya, kasih sayangnya baik terhadap keluarga maupun umatnya, kemurahan hatinya, kedermawannya, kerendahan hatinya, serta kesehariannya. Moralitas Nabi ini yang patut diteladani dan diterapkan dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Meladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW seperti di atas tidaklah gampang dan membutuhkan proses yang panjang. Dengan modal cinta dan taat kepadanya, kita akan mampu meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Meneladani beliau secara sempurna jelas tidak mungkin, karena beliau digambarkan seperti insan kamil, manusia sempurna yang tidak ada bandingannya. Namun demikian, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani sifat dan perilaku beliau ataupun hasilnya. Cara-cara praktis yang dapat dilakukan untuk meneladani Rasulullah SAW di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus selalu bertaubat kepada Allah atas segala dosa, kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Sebagaimana manusia biasa, kita harus menyadari bahwa kita selalu berbuat kesalahan dan dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Rasulullah SAW yang jelas-jelas tidak memiliki dosa saja selalu memohon ampun, beristighfar,
dan bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, kita tidak mau bertobat kepada Allah. Jika kita tidak mau bertobat kepada Allah, berarti kita tidak menyadari sifat kemanusiaan kita dan kita termasuk orang-orang yang sombong. Yang kedua, sedapat mungkin kita harus dapat menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku manusia. Amanat apapun yang diberikan kepada kita harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi amanah tersebut. Karena itu, apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan sampai kita menyimpang dari aturan-aturan yang sudah berlaku sesuai tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi kita, harus berusaha menjaga amanah, sebagaimana Rasulullah yang tidak pernah berkhianat walau sedikit pun. Yang ketiga, kita harus selalu memelihara sifat jujur dalam keseharian kita. Jujur sendiri merupakan sifat yang sangat mulia, tetapi sulit untuk diwujudkan. Terkadang orang dengan sengaja untuk tidak berbuat jujur dengan alasan bahwa jujur akan mengakibatkan hancur. Oleh karena itu, kejujuran sulit ditemukan di tengah-tengah peradaban manusia yang semakin maju. Orang berusaha untuk mengesankan perilaku tidak jujur. Seandainya kita jujur ini terpelihara dengan baik, maka para penuntut dan pembela hukum di negeri ini tidak akan terlalu sulit untuk menetapkan dan mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kenyataannya sebagaimana besar orang tidak mau berbuat jujur, sehingga seringkali orang jujur malah menjadi hancur akibat disalahkan. Rasulullah selalu berbuat jujur tidak hanya kepada sahabatnya, tetapi juga kepada lawan-lawannya. Dan inilah merupakan kunci keberhasilan Rasulullah dalam misi risalah dan kenabiannya. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.